Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akhirnya mengumumkan hasil analisis dugaan gratifikasi berupa pemberian fasilitas pesawat jet pribadi dari pihak swasta kepada putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep saat ayahnya masih menjabat sebagai Presiden RI. Berdasarkan hasil analisis KPK, disimpulkan bahwa pemberian fasilitas tersebut tidak termasuk dalam gratifikasi karena status Kaisang bukan sebagai pejabat negara, sudah dewasa dan sudah terpisah dari orang tuanya. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron saat konferensi pers penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan, Jumat, 1 November 2024. Seperti ramai diberitakan media sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun melaporkan Kaisang ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi. Laporan dilayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Adapun Kaisang telah melaporkan dugaan gratifikasi tersebut ke KPK pada Selasa, 17 September 2024, atau tepat 1 hari sebelum batas waktu pelaporan. Kaisang datang ke KPK atas inisiatif sendiri untuk mengklarifikasi dugaan tersebut, bukan berdasarkan undangan atau panggilan dari KPK. Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat, saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tetapi inisiatif saya sendiri, kata Kaisang di KPK. Kaisang mengakui ia dan istrinya Rina Gudono memang menumpangi jet pribadi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024. Dia mengatakan, jet pribadi tersebut merupakan milik temannya. Kaisang dan rombongannya hanya menumpang. Tadi saya di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau nebeng pesawatnya teman saya, ujar Kaisang. Berkaitan dengan pertanyaan apakah status laporan gratifikasi dari saudara Kaisang. Jadi saudara Kaisang sebagaimana telah diketahui menyampaikan laporan penerimaan yang merasa penerimaan tersebut apakah gratis atau tidak, yang bersangkutan telah menyampaikan kepada KPK dan Direktorat Gratifikasi sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa karena yang bersangkutan bukan merupakan penyelenggara negara, maka kemudian laporan tersebut, nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak. Kasus seperti ini, KPK kalau nggak salah sebelumnya telah menerima juga ada 3 kali. Juga misalnya pernah Mas Boyamin menyampaikan ke KPK, tetapi karena Mas Boyamin itu bukan penyelenggara negara, maka kemudian tidak dapat oleh KPK ditetapkan statusnya sebagai gratis atau tidak. Juga pernah seorang dokter tersebut dokter dari swasta, menerima dari pasien. Tapi karena dokternya tersebut dokter swasta, maka kemudian juga oleh KPK diputuskan untuk tidak dapat ditetapkan sebagai gratifikasi atau tidak. Yang ketiga, pernah juga seorang guru. Guru ini juga guru swasta yang menerima dari wali murid setelah kenaikan. Maka kemudian KPK juga pernah memutuskan bahwa laporan tentang gratis atau tidaknya kami putuskan tidak sebagai merupakan gratifikasi. Jadi demikian halnya juga, kembali saya tegaskan bahwa laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan saudara Kaisang oleh saudara Deputi Pencegahan sudah disampaikan ke pimpinan bahwa dalam pandangan Kedeputian Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas kepada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.